Oke, untuk yang pertama ini kita menggunakan state management standard dari Flutter seperti yang digunakan pada materi pertemuan 6 ya, recipe media dan theme, yaitu menggunakan set state biasa. Metode ini lebih mudah, terutama untuk aplikasi yang sangat sederhana, seperti pada contoh, akan tetapi tidak bisa digunakan untuk menangani state management yang untuk aplikasi yang besar. Oke, kita mulai dengan membuat project Flutter baru. Kita beri namanya multitab 1. Ini saya set window, kemudian finish. Oke, proyek sudah dibuka. Sekarang kita hapus kelas di sini. Kita akan menggunakan stateful widget karena untuk page kita harus menggunakan state, yaitu tab mana yang sedang diklik. Kita beri nama sama sebagaimana di atas, my app. Nah, pertama kita akan menambahkan list dulu di sini, static list widget, karena ini berupa widget. Nanti untuk page atau halaman yang akan ditampilkan kita beri nama pages ya. Oke, kemudian kita akan menambahkan pagesnya. Kita akan tambahkan page 1, ini belum kita buat, dan yang kedua page 2. Jadi kita akan membuat 2 buah page, dan untuk itu kita akan menambahkan file untuk page-nya. Di sini kita membuat new file page 1, dan kita juga buat lagi page 2 file. Oke, untuk sekarang kita buat widgetnya, import material dot seperti biasa, kemudian kita membuat stateless widget page 1, dan pada kontainer kita tambahkan childnya text. Ya, untuk saat ini kita hanya menuliskan page 1 sebagai untuk menandai bahwa ini adalah page 1. Kemudian kita buat pula yang kedua juga untuk page 2, import material dot. Sekarang kita coba yang di sini menggunakan stateful widget. Ya, tidak harus stateful widget ya. Ini page 2. Ini juga kita tambahkan teks page 2. Kita save. Nah, untuk itu kita harus import di sini page 1 dan page 2. Import page 1 dot. Ini kita lihat. Page 2 juga kita import. Kita save. Nah, sehingga ini tidak error lagi page 1 dan page 2. Oke. Sekarang kita tambah di sini, kita gunakan material app seperti biasa. Kemudian kita buat title-nya aplikasi multi tab 1. Dan untuk home-nya ya kita buat scaffold di sini. Dan kita tambahkan abar title teks aplikasi multi tab 1. Kita save. Kemudian kita bisa coba untuk jalankan aplikasi kita. Oke, aplikasi sudah berjalan. Tentunya ini masih belum ada tabnya. Sekarang kita tambahkan bodinya, bukan di abar tentunya ya, di setelah body. Untuk body kita menggunakan, oh ya, dari sininya page-nya kita buat private saja sebagai private variable page. Untuk bodinya berarti kita nanti akan memilih dari list tersebut, dari page. Untuk page yang dipilih yang nanti akan ditampilkan, kita menambahkan pada kelas di state ini, yang extend state ini, satu variabel yang menjadi state dari aplikasi, yaitu state yang memanage tab yang mana yang diklik ya. Ini kita beri nama selected tab ya, sama dengan kosong ya, sebagai defaultnya. Oke. Nah, tentunya masih error. Di sini kita selected
Nah, sama seperti sebelumnya, kita gunakan private variable di sini, selected tab-nya. Ya. Oke. Ini akan dimunculkan page 1 karena otomatis ini adalah yang dijalankan nomor 0. Ini adalah suatu list yang indeksnya 0 sama 1. Dan ini ada selected tab 0, berarti page 1 yang ditampilkan. Oke, kemudian kita menambahkan bottom bar application. Ya, di sini bottom navigation bar. Ya, ini setelah body. Dan ini kita memanggil bottom navigation bar-nya di sini. Bottom navigation bar. Nah, di sini ada tanda merah, kita klik di sini. Apa yang harus ada? Add required item. Yaitu itemnya. Kita save. Nah, itemnya ini adalah berupa widget tadi ya. Ini adalah berupa widget dengan tipe bottom navigation bar item ini. Ini adalah untuk tipe dari list yang ada digunakan sebagai items ini. Bottom navigation bar item. Nah, ini icon. Iconnya kita menggunakan widget icon dalam kurung lagi. Nah, ini kita icon ini pakai S. Nah, ini adalah pilihannya. Nah, ini seperti ini. Ada home. Ya, tentunya pilihan ini banyak sekali dari icon untuk tab-nya. Nah, kita tambahkan koma untuk pengaturan otomatis formatnya. Ya, tentunya di sini kita lihat ada error item length minimal ada 2 untuk tab bawah button navigation. Jadi harus ada minimal 2 buah bottom navigation bar item. Sama untuk iconnya kita panggil widget icon. Kurang buka lagi, ini adalah iconsnya. Icons, dan kita tambahkan list. Ya, tentunya pilihan ini bisa banyak, library atau list up seperti ini ya. Saya pilih yang list ini atas, koma, save. Nah, ini setelah di hot reload. Oke. Ini harus ada labelnya yang non null ya. Di sini keterangan ini errornya bahwa labelnya null. Jadi kita harus menambahkan di sini bottom pada setiap bottom navigation bar. Setelah icon ini kita tambahkan label. Labelnya kita kasih nama, misalnya ini page 1. Ya, ini bebas ya. Oh, label ini apa yang diminta? Kita bisa klik. Ini adalah string ya. Berarti kita tambahkan page 1 sudah benar. Dan yang kedua ini juga ini labelnya. Ini page 2 ya, kita klik. Nah, sekarang sudah muncul di sini. Ini adalah labelnya page 1, ini page 2. Tentunya ini belum mengubah sama sekali. Nah, sekarang waktunya kita untuk bisa mengubah atau memanfaatkan ini ya. Kalau menggunakan create step ini atau state management yang standar dari Flutter, kita cukup membuat di sini satu metode ya di dalam state ini. Ini adalah variabel kelas. Sekarang kita membuat metode. Oke, private juga metodenya dengan tanda garis bawah. Kita kasih nama select tab ya, bloknya. Nah, kita menggunakan set state. Nah, tentunya ketika men-select ini kan kita membutuhkan variabel mana yang dipilih gitu. Ya, index ya misalnya gitu. Kemudian kita buat set state. Kemudian di dalamnya sebagai parameter adalah fungsi anonymous. Jadi ini langsung kurung buka kurung tutup, kemudian kurung buka, kita enter. Nah, sekarang otomatis ada kurung tutup untuk blok dari fungsi para anonymousnya. Dan sini kita select tab tadi, tab yang dipilih sama dengan index ya, atas itu. Nah, di sini cukup ini saja. Artinya nanti akan diubah. Nah, kalau indeksnya 0, ya ini akan jadi 0 nilai selected tabnya. Kalau ini 1, indeks ini akan menjadi 1, nanti page 2 yang akan dibuka. Nah, di sini pada bottom navigation bar ini berarti kita akan tambahkan satu variabel lagi. Kalau diklik on tab, kita harus buat juga defaultnya. Ini current
index. Current index untuk pertama kali adalah ya select tetap ya. Langsung di awal select tetap yang sudah diinisialisasi yang dalam hal ini 0. Kemudian on tab ini kita akan memanggil fungsi tadi, fungsi atau metode tadi select tab ini. Nah, kita save. Nah, sekarang bisa kita klik menjadi page 2, ini page 1. Kalau kita ubah misalnya di sini center ya pada page 2 ini supaya ya kita lihat kontainer ini sebenarnya tidak perlu. Kalau kita klik show contact action, remove unnecessary container, kemudian teksnya kita wrap dengan center, show contact action center seperti ini. Nah, nanti akan kita kalau kita klik 2 ini adalah center page 1, ini page 2. Oke, ini adalah menggunakan state management biasa ya, dimana kita hanya membutuhkan state ya. Di sini ini adalah state-nya, selected tab, tab yang dipilih, kemudian ini select tab ya. Mungkin supaya tidak membingungkan saya ganti ini namanya menjadi pilih tab. Kita refaktor ya, kita beri nama menjadi pilih tab gitu. Pilih tab refaktor. Dengan di refaktor ini otomatis kita mengubah di sini yang di bawah tadi fungsi yang kita panggil juga otomatis ini pilih tab. Jadi cukup fungsi untuk memilih tabnya dengan mengubah nilai dari selected tab ini dengan menggunakan set state. Dan kemudian kita menambahkan di sini current tabnya ini adalah defaultnya, kemudian memanggil dengan pada variabel on tab ini ya. Kemudian kita bisa mengubah halaman ini sehingga kita bisa menampilkan seperti ini. Sebagaimana pada materi Tour Indonesia, kita ubah isi yang sebelumnya seperti di page 2 ini, return center teks. Cuma ini aja, hanya teks saja menampilkan teks seperti di page 2. Kemudian kita ganti hierarki pada widget build-nya ini sebagaimana pada materi yang sebelumnya yang pernah kita lakukan pada Tour Indonesia. Di sini kita center ya beberapa widget, teks, kemudian image, kemudian button, dan kemudian kita juga menambahkan fungsi metode untuk tampilan about ini ya. Dan supaya kita bisa scroll, kita harus bungkus, kita harus masukkan di dalam single scroll view di senternya. Dan untuk bisa menampilkan dialog tadi, kita harus wrap lagi di dalam builder di sini.